Perkenalkan, nama saya Rohin Saputra dengan NIM 2248201174. Di sini saya akan mempresentasikan presentasi yang sudah saya buat, yaitu dengan judul nutraceutical. Apa itu nutraceutical? Nutraceutical adalah jenis makanan yang memiliki manfaat untuk kesehatan secara medis, termasuk pencegahan dan pengobatan penyakit. Para peneliti menemukan ratusan senyawa yang memiliki fungsi kesehatan bagi tubuh sebagai temuan baru di bidang fitokimia atau zat kimia tanaman non-nutrif yang memiliki khasiat pelindung atau khasiat pencegah penyakit di dalam makanan. Genomica itu sendiri adalah ilmu membantu mengetahui kandungan zat kimia di dalam makanan yang mengetahui bagaimana mekanisme zat tersebut bekerja di dalam tubuh. Nutraceutical di era post-genomik menghasilkan penelitian yang membuktikan bahwa buahan dan sayuran dapat melindungi tubuh dari penyakit seperti kanker dan kardiovaskular, dikarenakan pada sel-sel tersebut mengandung antioksidan, karoten, dan asam askorbat. 3 faktor yang mempengaruhi kerja nutraceutical dalam tubuh adalah 1 faktor jenis kelamin, 2 usia, 3 lingkungan. Nutrien yang paling banyak dikenal adalah yang mengandung antioksidan dan vitamin C. Vitamin yang banyak dikandungin oleh nutrien tersebut adalah vitamin C, vitamin E, dan beta-karoten yang memiliki banyak kegunaan. Dan nutrien tersebut banyak berkembang produk bahan alam yang aman dikonsumsi oleh rakyat seperti makanan, suplemen kesehatan yang aman. Fitokimia merupakan bahan kimia kompleks yang ditemukan di dalam tanaman, terutama buah-buahan dan sayuran. Ciri khas dari buahan dan sayuran tersebut adalah memiliki warna yang terang karena mengandung kromofor dan jumlah karbon yang saling bertukar-tukar. Karotenoid adalah pigmen alami yang ditemukan pada buah-buahan dan sayuran, di mana karotenoid membuat jagung menjadi berwarna kuning, wortel berubah menjadi jingga atau kemerahan, dan tomat menjadi warna merah. Karotenoid itu sendiri 50% diserap ke dalam aliran darah, dan hanya beberapa persen karoten yang bisa diubah menjadi vitamin A, di mana karoten dapat melindungi hati dan paru-paru dari kanker. Senyawa yang ada pada karotenoid antara lain B-karoten dan A-karoten. Likopen adalah fitokimia yang disintesis oleh tumbuhan dan mikroorganisme namun tidak dapat diproduksi oleh manusia sehingga harus diperoleh dari buah-buahan. Senyawa ini dikenal sebagai antioksidan kuat yang mampu menonaktifkan radikal bebas. Kemampuannya dalam mengikat oksigen bebas 2 kali lebih besar dari beta-karoten dan 10 kali lebih besar dari beta-tokoferol. Selain itu, likopen juga membantu komunikasi antara sel melalui gap junction dan berperan dalam reaksi kimia yang mencegah kanker serta melindungi biomolekul penting seperti lipid, protein, dan DNA. Lutein adalah suatu kantofil dan satu dari 600 karotenoid di dalam sayur berdaun hijau sebagai nutrisi mata. Contohnya bayam, kale, brokoli. Zeaxanthin merupakan salah satu karotenoid alkohol yang paling sering ditemukan di dalam tubuh untuk melawan radikal bebas. Contohnya jagung, paprika, oren, kuning telur, jeruk. Astaxanthin tidak diubah menjadi vitamin A di dalam tubuh manusia. Digunakan untuk membantu mengatasi penyakit degenerasi manula, nyeri otot, reumatoid, artritis, kulit keriput, dan kerusakan kulit akibat paparan sinar ultraviolet. Jenis produk bahan alamnya, produk bahan alam yang distandarisasi dengan kemampuan dan marker yang telah diketahui. Produk bahan alam dengan kemampuan dan marker yang diketahui namun belum ada standarisasi. Apa itu kerusakan bahan pangan? Kerusakan bahan pangan adalah penurunan mutu makanan akibat mikroorganisme, reaksi kimia, atau kondisi lingkungan sehingga tidak layak dikonsumsi. Tanda-tanda kerusakan: tekstur dari kertas menjadi lunak, contoh kentang. Tekstur dari lunak menjadi keras, contoh tepung. Tekstur dari kental menjadi encer, contoh telur. Rasa menyimpang, contoh sirup menjadi asam. Aroma menyimpang, contoh telur menjadi busuk. Penampakan secara visual menyimpang, contoh jamur pada roti. Klasifikasi bahan pangan dikelompokkan menjadi 3 berdasarkan lagu kerusakannya. A. Bahan pangan mudah rusak, contoh susu, ikan, telur. B. Bahan pangan agak mudah rusak, contoh sayuran dan buah-buahan. C. Bahan pangan tidak mudah rusak, contoh sereal dan kacang-kacangan. Bahan pangan dapat mengalami kerusakan karena pertumbuhan mikroba, aktivitas enzim, aktivitas serangga atau parasit, kandungan air dalam bahan pangan, suhu udara, sinar, dan waktu penyimpanan.
Jenis kerusakannya diantaranya kerusakan mikrobiologis, mekanis, fisik, kimia, dan biologis. Mencegah kerusakan bahan pangan: A. Pengawet suhu tinggi, B. Pengawet kimia, C. Pengeringan.